Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'dhiman li sya'ni wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ilan ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Al-ikhwana fid din, azani Allah wa iyyakum. Bagaimana kabarnya? Semua sehat? Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan Allah sehatkan sampai bulan Ramadan dan sampaikan kita pada bulan yang mulia tersebut, serta diberikan kekuatan, taufik, hidayah oleh Allah untuk bisa melaksanakan berbagai macam amal soleh di bulan tersebut dengan seksama. Baik, kita melanjutkan pembahasan kita ba'da hamdalah wa salawat ala rasulillah di Sirah Nabawiyah. Saya masih membawakan dari kitab Rahiqul Makhtum karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Cuma ini karena jeda waktunya terlalu lama ya, dan banyaknya pembahasan sirah ya, saya jadi lupa ini sampai mana di masjid ini. Kalau terakhir, kalau tidak salah ingat ya, itu baru sampai kelahirannya di perkampungan Bani Sa'ad. Itu sudah belum ya? Belum ya? Baik, berarti terakhir baru sampai kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwanu fiddin, azanillah wa iyyakum. Kita lanjut setelah kelahiran Nabi ya, dan beliau diasuh oleh keluarganya, yaitu dari kalangan Bani Hashim atau Bani Abdul Muttalib ya. Nah, sebagaimana kebiasaan bangsa Arab pada umumnya, pada hari ke-7 beliau dikhitan, dan begitu pula kebiasaan pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disusui pula oleh beberapa wanita. Di antaranya adalah beliau disusui oleh ibundanya sendiri, yaitu Aminah. Kemudian setelah ibundanya, maka beliau disusui oleh Thuwaibah. Dia adalah seorang wanita budak dari atau milik Abu Lahab ya, yang saat itu juga sedang menyusui bayinya yang bernama Masruh, serta menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian dia juga menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Jadi kepada Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi, Nabi itu punya jalinan persaudaraan persusuan ya, dari seorang budak wanita yang bernama Thuwaibah. Nah, ini saudara persusuan bagi kita mungkin agak sedikit asing ya, atau jarang ya. Jarang sekali di antara kita yang mempraktekkan salah satu syariah yang mulia ini ya. Awalnya persusuan ini di dalam Islam dikatakan dia bisa menjadi saudara persusuan itu tidak hanya sekedar dia sudah menyusu dengan siapa di waktu kecil ya. Jadi syaratnya saudara persusuan itu adalah di waktu menyusui dia menyusu juga dengan wanita lain ya. Dan bukan hanya sekedar menyusui, ini sampai 5 kali persusuan. Setelah sebelumnya di dalam syariah ini ditetapkan 10 kali persusuan ya. Dan 1 kali persusuan itu adalah 1 kali menyusu sampai dia selesai kenyang. Kalau ditarik langsung oleh ibunda persusuannya tidak sampai kenyang, maka belum dihitung 1. Kemudian sebagaimana tradisi pula bangsa Arab pada saat itu, maka tidak lama setelah kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu tradisi di kalangan bangsa Arab agar menjadi langkah preventif dari penyakit-penyakit yang biasa tersebar di perkotaan. Karena
Saat itu Nabi lahir langsung di kota Mekah, ya. Dan kota Mekah ini itu tempat berkumpulnya berbagai orang dari berbagai macam daerah, karena dia menjadi tempat pertama perdagangan, ya. Yang kedua, tempat berkumpulnya banyak orang ketika berhaji, karena musim haji itu masih terus berlangsung pada masa-masa jahiliyah. Dan orang-orang Arab dari segala penjuru, misalkan dari Yaman, dari Oman, dan juga dari yang lain sebagainya, setiap kali musim haji mereka datang. Akhirnya bercampur baurlah satu dengan yang lain dari berbagai macam daerah, sehingga terkadang membawa penyakit-penyakit yang dari daerahnya masuk ke dalam kota Mekah. Dan saat itu sangat rawan sekali bayi-bayi ini terdampak dari tadi penyakit-penyakit yang mudah tersebar. Apalagi mereka masih belia, masih bayi, sehingga imunitas tubuhnya masih belum sempurna, ya. Dan ini menjadi langkah preventif, yaitu bayi-bayi yang lahir di kota ini akan dikirimkan ke desa-desa, ke kampung-kampung. Supaya apa? Yang pertama langkah preventif, perlindungan, ya. Sebagaimana sekarang orang-orang kalau mau umroh itu harus divaksin dulu, ya, yang dari berbagai macam daerah, supaya tidak mendatangkan penyakit ke kota Mekah, gitu ya. Kalau misalkan terkumpul di kota Mekah penyakit tersebut misalkan dari Asia saja, maka ini akan menyebar ke seluruh dunia, karena sekarang orang-orang berkumpul di satu titik yang sama, yaitu di mana? Di Masjidil Haram. Dan kalau satu penyakit ini menular ke yang lain, maka ini akan membahayakan seluruh dunia. Makanya sekarang dilakukan langkah preventif juga. Tapi langkah preventifnya bukan bagi hanya sekedar orang di Jazirah Arab saja, atau yang tinggal di kota Mekah dan juga Madinah saja, ya. Tapi bagi seluruh orang yang akan datang, mereka harus bersih atau tervaksin dari hal itu semua. Kemudian yang kedua, tujuan yang sangat penting juga, kenapa bangsa Arab pada saat itu punya tradisi mereka mengirimkan bayi-bayinya ke desa-desa, supaya bahasa Arabnya bagus, ya, bahasa Arabnya fushah. Dan dahulu bahasa Arab fushah ini masih sangat dijaga sekali, karena dari berbagai macam daerah dialeknya, kemudian bahasa-bahasa Arabnya sudah tercampur dengan daerahnya masing-masing, ya. Seperti sekarang juga sama, ya, di daerah-daerah Mesir bahasa Arabnya berbeda dengan yang ada di Sudan. Yang di Sudan itu berbeda dengan bahasa Arab yang di Madinah, ya. Jadi masing-masing orang yang memakai bahasa Arab ini punya dialeknya masing-masing, sehingga terancam bahasa fushah, bahasa Arab yang asli ini terancam punah pada saat itu, ya. Maka langkah preventif yang kedua itu adalah supaya membaguskan dan juga menjernihkan bahasa mereka menjadi bahasa fushah kembali, karena di desa-desa itu nggak tercampur bahasa daerahnya dengan bahasa-bahasa dari luar Mekah. Mereka masih murni, masih fushah. Dan yang ketiga, yang terakhir, ini adalah sebagai bentuk, ya, pembugaran kesehatan dari sisi pertumbuhan sang anak. Jadi kalau di desa-desa tuh karena makanannya terjaga, terawat, ya. Mungkin kalau kita sekarang kalau di desa-desa makanan yang kukusan-kukusan gitu, ya. Jarang yang bahasanya sekarang ultra processed food, UPF, begitu, ya. Bahan-bahan olahan makanan sehingga mudah terserang penyakit, ya. Sehingga yang anak-anak yang tumbuh di desa ini fisiknya berbeda dengan anak-anak yang tumbuh di kota. Kalau yang di kota mungkin nggak terlalu bugar, ya. Apalagi misalkan baru diajak jalan sedikit sudah capek, kelelahan. Tapi kalau di desa mereka sudah biasa naik turun gunung, ya, berkumpul dengan domba-domba, dengan gembalaan-gembalaan, ini sudah hal yang biasa, ya, sehingga lebih kuat. Oleh karena itu, biasanya kabilah-kabilah yang ada di desa ini berkunjung ke kota-kota. Dan ini menjadi salah satu ma'isyah, salah satu mata pencaharian mereka. Salah satu kabilah yang paling terkenal bisa menerima dan juga merawat anak-anak, ya, menjadikan mereka tumbuh segar bugar, bahasanya bagus dan dipercaya oleh orang-orang kota, yaitu orang-orang di kota Mekah. Ini adalah kabilah Bani Sa'ad, yang nanti kita kenal, ya, siapa namanya? Halimah As-Sa'diyah, ya. Dan di sini diutarakan bahwasanya Halimah As-Sa'diyah ini menuturkan langsung sebagaimana dinukil oleh Ibnu Ishaq,
bahwasanya dia berkisah, ya, kami dari desa serombongan para wanita-wanita ini bersepakat untuk berjalan bersama-sama menuju kota untuk mencari bayi-bayi yang bisa kami bawa pulang supaya orang tuanya ini memberikan upah kepada mereka, ya. Jadi kalau diasuh anaknya diberikan upah, ya, dikirim per bulan, dikirim misalkan per 2 bulan sekali, ya, upah-upah dari kota, ya. Dan diharapkan oleh karenanya bayi-bayi yang berasal dari orang-orang yang berada, yang kaya, ini sangat diharapkan bagi mereka. Saya saja yang menerima bayi dari orang kaya ini. Oleh karena itu berjalanlah mereka, ya. Tapi malangnya Halimah As-Sa'diyah ini berkisah bahwasanya pada saat kami berjalan itu, ini sedang musim paceklik di desa kami. Tidak turun hujan, ya, sampai berbulan-bulan. Sampai dia punya hanya seekor keledai betina berwarna putih, ya. Itu sampai warnanya sudah mulai kehijauan. Saya juga nggak tahu ini bentuk keledainya gimana, warna putih tapi ini mencerminkan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Keledainya itu sudah tidak bisa ditunggangi, ya. Oleh karena dia hanya menuntun saja keledainya ini. Dan kami juga punya seekor unta yang sudah tua yang tidak bisa menghasilkan susu sedikit pun, ya. Tapi karena itu saja yang dia punya, akhirnya dia bawa, ya. Walaupun tidak bisa ditunggangi, tapi kalau misalkan sewaktu-waktu nanti di perjalanan kecapean, gitu ya, paling tidak bisa beberapa puluh meter, beberapa ratus meter itu bisa ditunggangi, ya. Atau misalkan kalau nanti keadaan cukup mengkhawatirkan, unta ini bisa disembeli kemudian dimakan di tempat. Itu tujuannya, gitu ya. Nah, kami menyusuri karena untanya dan juga keledainya ini sudah lemas, tidak bisa dibawa untuk berkendara, maka Halimah ini ketinggalan dari rombongannya. Rombongannya sudah sampai duluan, Halimahnya sampainya belakangan, ya. Karena saking ironis sekali keadaannya, ya. Bahkan Halimah ini punya seorang bayi juga, seorang bayi yang dia terus-menerus menangis karena air susunya Halimah ini tidak keluar. Ya, apa yang bisa dikeluarkan dari seorang wanita yang sudah lemah, yang sudah kelelahan, kemudian dia tidak punya makanan yang cukup. Akhirnya apa? Dia bercerita setiap malam anaknya ini menangis sampai-sampai dia tidak bisa tidur. Paginya dia harus jalan lagi, ya. Jadi kebiasaannya kalau sudah sore mereka berkemah, kemudian paginya baru jalan, tidak seperti sekarang, ya. Kita malam saja masih terus lanjut, gitu ya. Tapi dahulu begitu, malam istirahat. Sayangnya karena bayinya ini terus menangis, akhirnya dia tidak bisa istirahat. Paginya dia harus terus berjalan lagi, gitu ya. Walaupun sangat tertatih-tatih sekali. Sampai-sampai ketika Halimah As-Sa'diyah, ya, ini disebut Halimah As-Sa'diyah dikarenakan dia dari kalangan Bani Sa'ad, ya, nama aslinya Halimah, ya. Dikarenakan dia saking lambatnya, ketika dia sampai di kota Mekah, itu teman-temannya yang tadi ikut rombongan barengan jalannya itu sudah membawa bayi masing-masing dan mereka sudah arah pulang. Sedangkan Halimah ini belum sampai, baru masuk ke kota Mekah, ya. Akhirnya dia mutar-mutar mencari siapakah yang masih punya bayi. Dan dia dapati hanya tinggal Nabi Muhammad SAW saja yang belum digendong. Kenapa Nabi tidak digendong oleh wanita-wanita yang tadi yang datang duluan? Dikarenakan dia seorang yatim, ya. Rata-rata kan tadi itu dijadikan maisha, ya. Gimana caranya? Kalau misalkan anak yatim ini kita bawa pulang kemudian tidak ada yang membayarnya, keluarganya tidak ada, bapaknya tidak ada yang mencari nafkah, ya. Berarti sangat kekurangan, ya. Makanya pada nggak mau itu anak yatim, ya. Dan Nabi Muhammad SAW itu ditinggal sendirian. Halimah As-Sa'diyah tadinya juga menolak. Ya, saya juga kesini kan cari maisha, cari pekerjaan, bukan hanya sekedar sukarelawan saja. Ada bayi kemudian diasuh sama dia, akhirnya merepotkan dia, tidak ada yang membayarnya. Akhirnya dia keliling lagi, mengetuk pintu satu persatu, siapakah yang masih punya bayi di kota Mekah?
Dia keliling lagi sampai akhirnya tidak ditemukan satu bayi pun kecuali tinggal Nabi Muhammad SAW saja. Maka kata suaminya ikut. Ya, kata suaminya, kalau kita pulang tidak bawa seorang bayi pun dari kota ini, maka makin celakalah kita. Sudah capek, ya, kemudian tidak menghasilkan. Ya sudah, mau bagaimana lagi? Ini akhirnya kita bawa saja, ya. Walaupun nanti bayarannya sedikit, ya, karena bapaknya sudah nggak ada, sudah yatim. Walaupun bayarannya sedikit, yang penting kita bawa pulang bayi ini. Mudah-mudahan bayi ini membawa berkah buat kita. Ya. Lantas apa yang terjadi? Ketika sudah sepakat dengan ibunda Nabi Muhammad SAW, yaitu Aminah, ya, diserahkanlah bayi Nabi ini kepada tangan Halimah. Maka tiba-tiba ketika dia menerima bayi Nabi itu, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Tenaganya tiba-tiba muncul lagi, padahal dia sudah lemah, sudah kelelahan karena malamnya nggak bisa tidur, anaknya nangis terus, nggak keluar air susunya. Paginya dia harus berangkat, sudah kelelahan. Tiba-tiba ketika dia menerimanya, maka dia menggendongnya dengan penuh kekuatan, seakan-akan mengalir kekuatan di seluruh tubuhku. Ya. Kemudian sampai dia mengatakan, bahkan sampai air susuku terisi penuh, sehingga anakku bisa menyusu sampai puas dan sampai tidur. Padahal sebelumnya sepanjang perjalanan dari desa itu anaknya tidak pernah tidur sama sekali, terus merengek, terus menangis. Dan Nabi Muhammad SAW itu tiba-tiba saja beliau langsung menyampari dan juga meminum susunya dengan puas sampai tertidur. Ya, melihat ini Aminah merasa lega. Oh, berarti ini cocok nih sama keluarga ini. Maka diserahkanlah Nabi kepada Aminah. Ya. Kemudian tidak hanya cukup sampai di situ, kata Aminah di sini. Ya, ini sebagaimana yang diceritakan sendiri di nukil oleh Ibnu Ishaq. Ya. Dia mengatakan juga, demi Allah, ya, ketika aku mengangkat bayi yatim ini, ya, menaiki tungganganku, ya, yaitu apa tadi? Unta yang tadi sudah tua dan tidak mengeluarkan susu lagi, tiba-tiba dia menjadi bertenaga dan juga mengeluarkan susu lagi. Dan susunya itu banyak. Sampai-sampai suaminya minum dengan puas. Kemudian Halimahnya pun minum dengan puas. Ya. Dan akhirnya mereka pulang membawa bayi Nabi Muhammad SAW ini dalam keadaan penuh dengan keberkahan. Ya. Maka kata suaminya, bayi ini betul-betul membawa keberkahan bagi kita. Ya. Kemudian dia juga menceritakan bahwasanya keledainya juga yang tadi sudah lemah tiba-tiba menjadi bertenaga kembali, sehingga dia bisa menyusul tadi teman-temannya yang tadi sudah pulang duluan, sudah keluar dari kota Mekah duluan, itu dia bisa menyusulnya kembali. Suaminya naik keledai, dianya naik unta. Sampai-sampai teman-temannya itu merasa keheranan. Engkau membeli dari mana unta ini dan juga keledai ini? Seakan-akan tidak mengenali lagi bahwasanya keledai dan juga unta inilah yang dibawa dari desanya pada saat itu, tidak ditukar, tidak diperjualbelikan. Ya. Maka Halimah sampai ke desanya duluan dan tidak cukup sampai di situ. Halimah punya beberapa kambing di halaman pekarangan rumahnya. Maka tiba-tiba kambing-kambingnya itu makannya jadi lahap. Kemudian juga tanah di sekitarnya menjadi subur, mengeluarkan rerumputan, pepohonan yang sangat banyak, sehingga makan kambing ini dengan sangat gembira, ya. Dan kambing-kambingnya gemuk. Artinya keberkahan selalu meliputi Nabi SAW ketika berada di rumahnya Halimah, ya. Dan ajaibnya sampai usia 2 tahun, ini singkatnya saja saya sampaikan. Sampai usia 2 tahun berarti kontrak untuk mengasuh bayi sudah selesai. Ya, sampai masa menyusui sudah habis, ya. Masa menyusui sudah habis, maka bayi Nabi Muhammad SAW harus dikembalikan ke ibunya. Maka lihat apa yang dikatakan kepada Aminah dari Halimah. Akhirnya kami mengunjungi ibunya, ya. Sebagaimana kontraknya. Setelah 2 tahun dikembalikan, dikunjungi ibunya, dan dalam hati yang paling dalam kami sangat berharap dia masih berada di tengah keluarga kami karena keberkahan yang kami rasakan sejak keberadaannya tersebut. Ya. Bahkan lebih daripada itu, kami juga takjub dengan
pertumbuhannya yang sangat luar biasa, berbeda dengan anak-anak yang lain. Lebih cepat, lebih lebih gemuk, lebih perkasa, lebih lisannya lebih fasih, ya. Semuanya lebih dibandingkan dengan yang lain. Ya. Maka kami merasa bangga dan merasa bagaimana mungkin kami melepaskan keberkahan ini dan kami tinggalkan begitu saja, enggak kami bawa pulang lagi. Ya. Maka dengan nada yang sangat merendah sekali, aku mengatakan, kata Aminah nih, ya, memohon kepada ibundanya, kiranya Anda sudi membiarkan anak ini bersama kami lagi hingga dia cukup besar. Ya. Lihat alasannya, dia buat alasan, ya, padahal alasannya bukan itu. Alasannya supaya keberkahannya tidak hilang. Alasannya apa? Sebab aku khawatir dia terserang penyakit menular yang biasa menjangkiti kota Makkah. Ya. Kami mengulang-ulang kalimat itu, kata Aminah, hingga ibunya tidak bisa berkata apa-apa lagi dan menyerahkan kembali anaknya kepada kami. Lihat bagaimana Halimah mempertahankan keberkahan yang ada di dalam tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini sudah menjadi salah satu tanda kenabian, ya, tanda kenabian. Di balik tanda-tanda kenabian yang lain yang nanti mungkin akan diungkapkan, ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di sisi Aminah itu sampai usia 5 tahun. Nah, pada usia 5 tahun inilah terjadi satu hal yang sangat luar biasa, sehingga memaksa Aminah yang tadinya dia sudah berpikir bagaimana caranya kalau Muhammad ini sudah cukup besar, kita harus kembalikan, gimana caranya supaya dia tetap bersama kita sampai dia dewasa, sampai dia punya anak, bagaimana caranya. Dia terus memutar otaknya, tapi ternyata kejadian di usia 5 tahun ini menjadi penentunya. Apa yang terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecil sedang bermain-main dengan teman-teman sebayanya, ya, maka tiba-tiba saja ada seorang pemuda, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, ada seorang pemuda laki-laki, ya, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Ini tentu berdasarkan riwayat Imam Muslim, ya, bukan cerita dari Aminah lagi. Kemudian Jibril yang berubah menjadi seorang pemuda dewasa ini datang menangkap Nabi, membawanya menjauh dari teman-temannya, kemudian dibawa ke satu batu yang besar, merebahkan beliau di batu besar tersebut, kemudian dibelah dadanya sampai diambil jantungnya dan juga dicopotkan. Teman-temannya melihat hal ini teriak lari ke rumahnya Halimah. Muhammad sudah dibunuh, Muhammad sudah dibunuh. Ya. Ini anak kecil lari ngelihat ada anak, ini penculik anak kayaknya ini, ya. Gitu ya. Dibawa, ditangkap Muhammad ini, kemudian diletakkan di batu besar, dibelah dadanya. Itu berarti ini pembelahan dada ini betul-betul dibelah dadanya. Bukan dalam mimpi, bukan dalam khayalan, bukan. Ini betul-betul Nabi dibelah dadanya. Ya. Kemudian malaikat Jibril, ya, mengeluarkan segumpal darah, ya, yang diangkat oleh beliau. Kemudian dibawalah satu bejana dari emas, ya, yang berisikan air zam-zam. Kemudian dimasukkan satu gumpal darah itu, kemudian mencucinya hingga yang tadinya berwarna hitam menjadi putih, menjadi bersih. Ya. Setelah itu, setelah bersih, maka gumpalan putih ini, gumpalan darah ini kemudian dimasukkan kembali ke dadanya, lalu dikembalikan lagi ke bentuknya yang semula. Anak-anak kecil tadi sampailah ke rumahnya Halimah, dan ketika Halimah lari, kaget, ketakutan, ini gimana, anak orang ini sampai terbunuh di tangan kita. Ini keluarganya pasti minta diat, keluarganya pasti menuntut kita, ya. Maka Halimah lari menyamperin Nabi, ternyata Nabi sedang berjalan tergopoh-gopoh, bahasa kita, jalannya lemah, ya, linglung lah begitu, ya. Kemudian hampir pingsan dan ditanyakan, kenapa engkau, ya, apa yang terjadi kepada engkau? Mukanya sudah berubah, kemudian wajahnya sudah pucat, ya.
Dan di sini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, ya, Anas bin Malik mengatakan, sungguh aku pernah melihat bekas jahitan itu masih ada di dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dewasa. Ya, ini dikarenakan Anas bin Malik ini menjadi khadim, pembantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau berusia 10 tahun. Jadi beliau tahu bagaimana keseharian Nabi. Bahkan mungkin beberapa kali pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini membuka dadanya, ya, sehingga terlihat masih ada bekas jahitannya. Ini berarti kejadian Nabi dibelah dadanya itu kejadian yang hak, ya, bukan khayalan, bukan dalam mimpi, bukan juga ini satu mukjizat yang artinya terjadi begitu saja, yang tidak ada jahitannya, tidak. Tapi ini terjadi betul-betul mukjizat, i'jaz dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi kepada beliau dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan itu betul-betul Nabi dibelah dadanya sampai dikeluarkan jantungnya. Setelah itu Halimah ketakutan bahwasanya orang itu akan datang lagi, ya, karena dia nggak tahu ini malaikat Jibril. Ya, dia sangka ini adalah orang jahat yang ingin menculik Nabi. Cuma waktu itu gagal entah karena apa. Ya, khawatir orang ini datang lagi, maka Halimah membawa Nabi Muhammad SAW dikembalikan ke ibundanya, dan Nabi masih tetap berada di sisi ibundanya sampai berusia 6 tahun. Ya, pada saat Nabi berusia 6 tahun, ya, maka Aminah sudah ada rencana untuk menziarahi makam suaminya. Di mana? Di Yathrib, ya, di Madinah pada saat itu, karena Abdullah meninggal di Yathrib. Ya, walaupun ada dua versi, ya, yang mengatakan bahwasanya Abdullah waktu itu ingin berdagang ke Syam, cuma mampir di Yathrib, terkena penyakit, meninggal dunia, dikuburkan di sana. Atau yang kedua, Abdullah ini diutus oleh Abdul Muttalib untuk mengambil kurma-kurma Yathrib, ya, untuk diperdagangkan di Makkah, ya, karena Aminah berasal dari Madinah, ya, sehingga mudah untuk melakukan perjanjian. Ya, intinya Aminah ingin berziarah ke makam suaminya yaitu Abdullah di Yathrib, dan waktu itu Nabi Muhammad SAW, ya, ini menempuh jarak yang cukup jauh, ya, keluar bersama ibunya kurang lebih 500 km, ya, dan ditemani oleh pembantunya yang bernama Ummu Aiman serta mertuanya yaitu Abdul Muttalib. Jadi ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, berempat, ya, Abdul Muttalib, Aminah, Ummu Aiman, ya, dan juga Nabi Muhammad SAW berziarah ke makam ayahnya Nabi SAW. Ya. Namun ternyata setelah tinggal beberapa lama di sana, setelah berziarah, ya, ketika ingin kembali pulang, ternyata di tengah perjalanan sama seperti Abdullah, ya, Aminah terserang penyakit dan dimakamkan di satu tempat yang bernama Abwa. Ya, inilah nanti yang Nabi SAW ketika sudah hijrah ke Madinah ingin menziarahi makam ibunya. Kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan memang ibundanya meninggal dalam kondisi yang musyrik. Ya. Setelah itu Nabi SAW berada di pangkuan kakeknya yang sangat menyayanginya sampai usia 8 tahun. Ya, berarti selisihnya cuma berapa? Cuma 2 tahun saja. Ya. Nah, dari selisih 2 tahun ini di tangan kakeknya, di pengasuhan kakeknya, maka Nabi SAW ada beberapa kejadian, ya, yang terjadi pada beliau. Yang pertama adalah sebagaimana dinukil dari Ibnu Hisham, ya, di dalam kitab sirahnya, bahwasanya Abdul Muttalib ini punya satu tempat yang sangat istimewa, ya, dan ini khusus Bani Hashim. Yang tempat ini tidak ada yang berani untuk menempatinya kecuali Abdul Muttalib saja. Ya, kayak semacam
singgasana lah, ya, satu tempat yang khusus untuk tetua Bani Hashim, yaitu Abdul Muthalib. Ya. Sampai anak-anak kecil itu dihalang-halangi, jangan ke sini. Ini khusus tempat di bawah naungan Ka'bah, khusus ketuanya Bani Hashim, yaitu Abdul Muthalib. Ya. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW main-main di singgasana itu, ya, maka apa yang dikatakan oleh Abdul Muthalib? Ya, jangan kalian ganggu cucuku, demi Allah sungguh dia nanti akan menjadi orang yang besar, lebih besar daripada yang pernah menduduki tempat ini. Ya. Dan itu menjadi doa di bawah naungan Ka'bah. Ya. Kemudian semenjak saat itu tidak ada lagi yang berani menghalangi Nabi duduk di tempat duduknya Abdul Muthalib sampai dia puas dan juga meninggalkan tempat itu. Ini kejadian yang pertama. Ya. Kejadian yang kedua adalah ketika meninggalnya kakeknya, ya, yaitu pada usia 8 tahun 2 bulan 10 hari. Ya. Pada usia 8 tahun 2 bulan 10 hari. Ya. Ini kejadian yang sangat menyedihkan karena tidak lama ditinggal ibunya, Nabi SAW ditinggal oleh kakeknya. Ya, sebelum meninggalnya kakeknya mewasiatkan kepada Abu Thalib untuk mengasuh dan juga mengurus cucunya ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan di tangan Abu Thalib inilah Nabi terus diasuh dan juga dibesarkan oleh beliau, sampai-sampai dikisahkan ini Abu Thalib ini punya anak yang banyak. Ada yang mengatakan 10 anaknya, ada yang mengatakan 12, bahkan di riwayat lain ada yang mengatakan sampai 22 anaknya. Ya. Cuma memang di sini nggak dikisahkan istrinya ada berapa. Ya. Cuma dikisahkan anaknya. Ya. Itu kalau Abu Thalib ini bukan sosok yang kaya raya seperti paman-pamannya yang lain, paman Nabi yang lain. Ya. Cuma kebutuhannya pas-pasan, cukup lah. Sehingga kalau misalkan dia menyediakan makanan, itu sampai berebutan dan Nabi sama sekali tidak kebagian. Nabi ini berbeda sifatnya dengan anak-anaknya. Anak-anaknya kalau misalkan ada makanan, itu semuanya direbutin sampai habis. Tapi Nabi tidak berebut. Nabi hanya diam saja sampai anak-anaknya yang lain puas, mempersilahkan baru dia mau makan. Maka melihat ini Abu Thalib sangat sayang sekali kepada Nabi. Sifatnya yang mirip dengan saudaranya yaitu Abdullah, ya. Kemudian dia akhirnya mengenang kembali dan dia kasihan akhirnya. Ini anak ini kasihan, sudah ditinggal ayahnya sebelum lahir, ibunya ketika usia dini sudah meninggal dunia, kakeknya yang begitu mencintainya, menyayanginya akhirnya juga meninggal dunia. Ya. Maka akhirnya dia buat satu peraturan. Ya. Peraturannya apa? Kalau jadwalnya makan, ya, maka tidak ada yang boleh makan sebelum Nabi Muhammad SAW itu puas makannya. Jadi disediakan dulu makannya untuk Nabi, yang lainnya belum boleh masuk. Ya, ini saking cintanya Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi sudah selesai, maka dia baru mempersilahkan anak-anaknya untuk masuk supaya mendapatkan makanan. Ya. Awalnya berjalan seperti ini, sehari, 2 hari, ya, beberapa lama. Tapi karena Nabi ini melihat saudara-saudaranya kok nggak ikut makan bersama dia, hanya dia sendiri saja yang makan. Ya. Maka secara diam-diam Nabi mempersilahkan saudara-saudaranya, yaitu anak-anaknya Abu Thalib, untuk ikut makan. Akhirnya nggak kebagian juga. Akhirnya muter otak lagi nih Abu Thalib, gimana caranya? Ya. Maka cara yang kedua yaitu diberikan satu piring mangkok khusus supaya Nabi tidak direbut makanannya, sedangkan anak-anaknya yang lain di mangkuk yang lain. Ya, di mangkuk nampan-nampan yang besar. Sedangkan Nabi disediakan mangkuk khusus sehingga makanannya bisa bareng, tapi Nabi tidak kekurangan makanannya. Begitulah terus Nabi SAW di kediaman Abu Thalib yang sangat diperhatikan dan juga sangat dipedulikan oleh pamannya tersebut. Ya, bahkan di sini dinukil satu riwayat ya oleh Syekh Sofi Rahman dari Ibnu Asakir, saking cintanya dan juga merasa bahwasanya
anak ini penuh dengan keistimewaan. Ketika musim paceklik tiba, dan pada saat itu di sini disebutkan usia Nabi masih sekitar usia 9 tahun ya, atau 8 tahun lebih, hampir masuk ke 9 tahun. Intinya di usia-usia seperti itu ya, tidak turun hujan, panas menyelimuti kota Mekah ya, dan hampir-hampir saja kaum Quraisy binasa pada saat itu dikarenakan musim paceklik yang berkepanjangan ya. Maka Abu Thalib memegang dan juga menggendong Nabi Muhammad SAW, kemudian menyandarkan punggungnya ke Ka'bah, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabb yang melindungi Ka'bah dan juga memiliki Ka'bah dan juga yang melindunginya dengan berbagai macam ancaman apapun, maka lindungilah rumahmu ini, Ka'bah ini ya, dengan bocah anak yang di sini disebutkan bocah yang putih, anak yang putih ini, anak yatim ini, dan juga sang pelindung para janda ini ya. Maka melalui kedudukannya lah turunkan hujan dari sisimu. Maka belum sampai punggung Nabi terlepas dari sisi Ka'bah, maka sudah turun air hujan. Ini yang diriwayatkan dari Ibnu Asakir. Apa pelajaran yang bisa kita ambil ya dari kisah masa kecilnya Nabi begitu Pak ya, kurang lebih ya. Baik. Yang pertama adalah pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama ini adalah tanda-tanda kenabian, bahwasanya Nabi dilindungi, Nabi diliputi dengan keberkahan ya, yang semuanya mencakup tanda-tanda kenabian beliau dari semenjak kecil. Ini sudah merupakan pelajaran berharga buat kita, bahwasanya Nabi itu enggak muncul tiba-tiba ya, sehingga tidak mungkin ada orang yang muncul tiba-tiba dan mengaku menjadi Nabi tanpa dilalui sebelumnya masa-masa yang betul-betul terlihat nampak bahwasanya dia adalah seorang Nabi ya. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya kita lihat di sini bagaimana orang-orang yang berada di sekitar Nabi itu tiba-tiba mencintai dan juga menyayangi beliau, seorang anak yatim yang pada saat itu seringkali terpinggirkan dari komunitasnya atau masyarakatnya. Anak yatim waktu itu nggak dipedulikan, tidak seperti sekarang. Orang bisa mengundang anak yatim, kemudian membagikan sedekah kepada mereka, mengelus kepalanya. Itu karena apa? Karena ada motivasi, ada hadis, ada yang mencontohkan dari Nabi SAW untuk memperdulikan mereka ya. Tapi dahulu tidak ya. Tapi ini aneh, ada seorang anak yatim yang setiap kali orang-orang mencintainya itu hilang atau pergi, maka muncullah orang yang begitu mencintainya tidak kurang dari yang mencintainya sebelumnya. Sehingga ini kembali kepada tadi perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan yang ketiga, ini sebenarnya ada banyak pelajaran dari itu semua, tapi kita bisa melihat dari tradisi orang-orang Arab ini juga terhimpun berbagai macam pelajaran yang sebenarnya sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Apa itu? Yaitu tradisi bahwasanya, dan ini tetap dilanggengkan ya, tidak ditolak atau tidak dihilangkan dari syariah Islam, yaitu tradisi ketika ada suami yang meninggal, maka yang mengasuhnya, coba kita lihat, yang mengasuhnya ini ibunya jadi single parent atau keluarga bapaknya, tetap keluarga bapaknya. Sehingga sebenarnya di dalam syariat, di dalam Islam itu tidak ada istilah single parent. Kalau ibunya itu belum menikah lagi, maka yang menanggung ya kebutuhan dari ibunya dan juga anaknya atau cucunya, ini berarti ya, atau ponakannya, itu adalah dari keluarga bapaknya. Jadi nggak ada istilah ibu itu nyari kerja sendiri, kemudian dia mengurus anaknya sendiri, keluarga bapaknya tidak peduli lagi, yang mengurus malah keluarga ibunya, tidak. Aminah tinggal di Bani Hashim, tidak kembali ke orang tuanya ketika Abdullah meninggal ya. Sehingga ini menjadi salah satu syariah juga yang tidak dihapuskan oleh Nabi SAW dari syariah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan begitulah kita seharusnya
ketika misalkan anak kita yang laki-laki meninggal dunia dan dia sudah punya anak, berarti cucu kita ya, kita sudah punya cucu, maka jangan biarkan cucu kita ini terlantung-lantung begitu saja. Ibunya bekerja, diurus sama ibunya sendiri, kita hanya mengunjungi beberapa kali saja, sesekali saja, tidak. Justru seharusnya kita menanggung kebutuhannya, masih tinggal di kediaman kita, ya, sampai misalkan dia menikah lagi, ibunya ini, atau mungkin ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang lain, seperti Aminah meninggal dunia misalkan, ya, maka tetap yang mengasuh adalah keluarga bapaknya, ya. Sehingga ini menjadi pelajaran berharga buat kita, ya, untuk senantiasa menjaga syariah ini. Salah satunya adalah dengan yang tadi, ya, dari pelajaran Sirah Nabawiyah. Dan saya rasa masih banyak lagi sebenarnya dari pelajaran-pelajaran di waktu kecil, sehingga bagi ulama-ulama usul fikih, ya, hadis itu bukan hanya sekedar ketika apa yang diucapkan, yang dilakukan dan ditakrirkan oleh Nabi ketika dia menjadi Nabi, termasuk juga sebelum dia menjadi Nabi, maka itu pun menjadi satu hadis yang bisa menjadi pelajaran bagi ulama usul fikih, ya. Sehingga masa-masa kecil Nabi ini juga bagian dari pelajaran yang masuk ke dalam bab-bab usul nanti, di bab-bab yang sangat banyak. Mungkin ini saja Pak yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa dilengkapi lagi dengan asatidz yang lain atau di referensi yang lain, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk mempelajari surah Nabawiyah dan juga menjadikannya pedoman bagi kehidupan kita dan menjadikan kita mudah untuk meniru sang ahli surga, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.